Baik, selamat sore Bapak Ibu berkati Tuhan, Shalom. Shalom. Berkumpul kembali pada sore hari ini di dalam ibadah keluarga di rumah Bapak Tri Yulianto. Kami atas nama Majelis Jemaat Sektor Pelayanan 2 mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Tri di sini yang telah membuka pintu rumah khususnya pintu hatinya untuk kita bisa beribadah pada sore hari ini. Namun sebelum masuk ke dalam ibadah, saya memberikan kesempatan pada keluarga di sini untuk menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa. Silakan. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena di masa pandemi COVID-19 ini kita masih bisa berkumpul, beribadah bersama dalam ibadah rumah tangga di tempat kami. Jadi itulah suatu kemurahan Tuhan buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak Pendeta, Pak Giri dan Bu Inder, kami atas nama keluarga juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk memimpin dan melayani ibadah rumah tangga di tempat kami ini. Kami merasa bersyukur karena Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada kami menerima ibadah pada saat ini. Dan di dalam doa syafaat ini, nanti kami mohon didoakan bagi kami keluarga, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat. Begitu pula untuk anak-anak kami yang kondisi pekerjaannya juga tidak menentu saat ini. Begitu pula usahanya yang sedang dijalankan, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan agar semuanya di masa COVID-19 ini bisa dilalui dengan rasa syukur dan terima kasih, sehingga semuanya boleh berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, kami mohon dukungan doa dari Bapak-Bapak dan Ibu untuk sepupu kami, yaitu Susanto Hartono yang saat ini terbaring sakit di Rumah Sakit Surabaya, di mana hasil diagnosa yang telah dilakukan oleh dokter, saudara sepupu kami ini dinyatakan menderita kanker stadium 4 di paru-paru. Jadi kami mohon dukungan doanya dari Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, kami mohon dukungan doa bagi ipar kami yang saat ini juga terbaring di Rumah Sakit Surya Husada Agung terkena COVID-19. Begitu pula untuk keluarga kami yang ada di kampung negara, juga ada di Rumah Sakit Umum Daerah Jembrana, juga mengalami sakit COVID-19. Kiranya melalui doa kita bersama saat ini, segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya akan segera terangkat dan pulih sehat seperti sedia kala. Dan kami juga berdoa bagi pelayanan para pendeta, Pak Piri dan Bu Imber di tengah-tengah jemaat. Salam akan selalu diberkati. Terima kasih, kiranya ibadah ini akan membawa berkat bagi kita semuanya. Baik, terima kasih pada tuan rumah Bapak Tri sudah menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang kami bawa di dalam doa syafaat nanti. Baik, Bapak Ibu memberkati Tuhan, sebelum masuk di dalam ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Bersama-sama kita menyanyikan Gita Bhakti 4 bait yang pertama, bersorak bagi Tuhan, kita angkat secara bersama-sama. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermasmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Kita
berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan masuk di dalam ibadah-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta Oki yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Nanti kami juga yang akan mendengarkannya. Kami serahkan ibadah kami Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 34 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah keluarga yang berlangsung di tengah-tengah jemaat-Mu. Karena kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman. Sertai kami ya Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami beroleh hikmat dan pengertian untuk dapat memahami kehendak firman-Mu dan kami mampu melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Demikian kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 34, firman Tuhan berkata demikian. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Tuhan kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita mendengar dan melakukannya dalam hidup beriman kita dari hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan dulu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang ditulis oleh seorang dokter atau tabib. Dia punya pengalaman dan dia menyaksikan banyak peristiwa yang terjadi di sekitar pelayanan Yesus sampai pada kematian dan kebangkitan, bahkan sampai Roh Kudus dicurahkan. Sesuatu yang menarik bahwa fokus dari kitab Kisah Para Rasul ini sebenarnya hanya dua. Yang pertama Petrus, yang kedua Paulus. Tetapi kisah tentang Stefanus sebagai seorang diaken, ya, dia seorang diaken yang juga dipenuhi oleh Roh Kudus, punya keberanian. Jadi dia dipilih oleh Petrus dan teman-teman, oleh warga jemaat yang ada di Yerusalem pada saat itu untuk melayani meja. Jadi salah satu yang mereka pilih adalah Stefanus. Nah, Stefanus punya keberanian untuk mewartakan Kristus. Karena keberanian ini, maka Stefanus harus diperhadapkan dengan pengadilan mahkamah agama pada saat itu. Stefanus tahu betul siapa yang dihadapi. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan orang Saduki. Mereka adalah orang-orang
yang betul-betul paham dan belajar tentang Taurat. Bahkan mereka tahu betul siapa tokoh yang penting dalam kehidupan mereka sebagai umat Allah. Stefanus menjelaskan tentang bagaimana proses sebagai umat Allah dari Abraham, Ishak sampai ke Yakub. Lalu kemudian bagaimana anak-anak Yakub mencoba untuk menghakimi atau mereka menyusahkan Yusuf. Lalu Yusuf dijual ke Mesir, tetapi justru itulah jalan masuk untuk menyelamatkan Yakub dan keluarganya. Jadi ketika kelaparan besar terjadi, ya mereka semua mengungsi. Ketika mereka cari makanan, pertemuan pertama dia sudah kenal mereka. Pertemuan kedua, Yusuf mencoba untuk menunjukkan identitas saya Yusuf. Lalu kemudian dia membawa orang tuanya, Yakub dan keluarga besar itu sekitar 75 orang, 70 orang semua datang ke Mesir dan mereka dijamin hidup mereka oleh Firaun dan Yusuf yang menjadi orang penting di Mesir pada saat itu. Dalam perjalanannya mereka hidup jadi semua mati di situ, yang nenek moyang ini 12 suku, lalu mereka hidup sebagai budak di sana. Kehidupan mereka sebagai budak sampai pada kelahiran Musa. Musa yang lahir lalu kemudian dibesarkan di istana Firaun itu menjadi seseorang yang pada akhirnya dia menyadari bahwa dia bukan bagian dari istana Firaun itu. Dia adalah seorang Ibrani. Ibrani adalah istilah yang disebutkan bagi orang Israel yang tinggal di Mesir pada saat itu. Nah, sebagai orang Ibrani tentunya dia tidak akan membiarkan saudara-saudaranya disiksa, dibunuh. Sehingga dia melakukan pembelaan kepada mereka. Pembelaan inilah yang membuat dia harus mengungsi selama 40 tahun ke Midian. Ayat 30 mulai menggambarkan kepada kita bahwa sesudah 40 tahun tampaklah Allah. 40 tahun adalah proses di mana Musa membersihkan namanya, kemudian Musa mencoba untuk membangun sebuah kehidupan yang berbeda. Dia tidak lagi hidup dalam kesenangan, dalam kemewahan di istana. Tapi dia harus membangun hidup yang berbeda. Rupanya itu cara Allah memproses dan menempa dia untuk mempersiapkan dia menjadi seorang pemimpin bagi umat Allah. Firman Tuhan menggambarkan bahwa malaikat telah menampakkan diri kepada dia setelah 40 tahun di semak-semak dalam bentuk nyala api. Rupanya itu bentuk dari kehadiran Allah. Allah hadir dalam diri Musa untuk menunjukkan dirinya. Allah akan memulai sebuah rencana besar bersama-sama dengan Musa. Karena ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh Musa. Selanjutnya Allah memperkenalkan dirinya. Allah menyatakan dirinya, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah memperkenalkan diri ketika Musa sadar bahwa semak duri yang ada nyala api itu tidak terbakar. Dan itu tentu membuat Musa bertanya-tanya dalam dirinya. Nah, dalam situasi itu maka Allah memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan Allahmu, Allah nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, istilah ini dipakai untuk memperkenalkan Allah kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel pada saat itu. Supaya mereka tahu bahwa ini sejarah kehidupan mereka dipilih sebagai umat Allah. Nah, di dalam memperkenalkan dirinya, Allah menunjukkan kepada Musa bahwa Allah begitu peduli kepada situasi dan kondisi umat Allah yang tertindas di Mesir. Kepedulian Allah itu ditunjukkan dengan cara ia berinisiatif. Dia mendatangi Musa, kemudian dia memperkenalkan dirinya, supaya Musa tahu bahwa dalam segala pergumulan umat Allah itu bukan selalu kita berada dalam situasi dan kondisi yang telak. Dan bukan juga Allah tidak peduli ketika kita berseru, ketika kita meminta, ketika kita berteriak, ketika kita berdoa. Tetapi justru Allah peduli. Tapi cara Allah untuk menunjukkan kepeduliannya itu terkadang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Musa mungkin tidak membayangkan bahwa Allah akan memakai dia dan mengutus dia. Musa tidak pernah berpikir bahwa mungkin Allah akan memakai dia untuk menunjukkan kepedulian Allah kepada umatnya. Di tengah-tengah situasi itu Musa pun sebenarnya kaget.
Musa sebenarnya tidak siap. Tetapi Allah dengan kuasanya membuat Musa menerima tugas dan tanggung jawab itu. Ayat 34 digambarkan bagaimana Allah memanggil dia lalu, aku akan mengutus engkau untuk sebuah tugas. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti umat Allah yang berkumpul di tengah-tengah kehidupan mereka di tanah Mesir. Kita mungkin bergumul dengan konteks yang berbeda. Sebagai bagian dari masyarakat di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa dan negara ini, semua orang dalam situasi dan kondisi yang bergumul. Saya mau katakan bahwa kita takut, kita khawatir dengan hidup ini. Tetapi di sisi lain, ketakutan dan kekhawatiran juga membuat kita juga tidak bisa beraktivitas. Di sisi lain, kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Sementara kita juga butuh materi untuk kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebutuhan dan ketakutan, kekhawatiran, kebutuhan ini kita membutuhkan Tuhan. Tidak ada jalan lain ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang tidak baik ini. Mau tidak mau kita harus berseru kepada Tuhan. Berseru memohon pertolongan Tuhan. Lalu dari sekian banyak orang yang berseru, terkadang ada yang merasa, oh Tuhan peduli dengan saya. Tapi ada yang merasa, loh Tuhan kok tidak peduli dengan saya. Tadi saya sudah katakan bahwa cara Tuhan menunjukkan kepeduliannya itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan punya cara menunjukkan kepedulian itu bisa memakai siapapun dengan cara apapun yang kadang tidak terpikir oleh kita. Dan Allah selalu Allah tidak pernah menutup telinganya kepada kita. Dia selalu mendengarkan setiap seruan anak-anaknya, terutama mereka yang tetap taat dan setia kepadanya. Kembali lagi kepada, di satu sisi, sebagai umat Allah kita harus taat dan setia. Itu di sisi manusia. Di sisi Allah, Allah tidak pernah melupakan janjinya. Bahwa dia akan menyertai dan memberkati setiap orang yang sungguh-sungguh percaya atau orang-orang yang sudah dipilih dan diselamatkan ini. Bahwa Allah yang setia, Allah yang peduli, dan kita yang harus taat juga dan setia. Nah, dua hal ini harus dipertemukan. Tetapi membutuhkan kejelian kita dalam melihat apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai manusia terkadang kita terlalu egois, merasa bahwa kita terlalu hebat, kita terlalu kuat. Seakan-akan bahwa kita yang mau mengendalikan Allah. Jangan berpikir bahwa habis berdoa tidak ada pergumulan. Jangan berpikir bahwa kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan bahwa tidak ada pergumulan, pasti ada. Kenapa bisa begitu? Memang harus seperti itu. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang sombong, tidak pribadi yang sombong secara iman. Tetapi justru kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan ini. Sehebat apapun kita, kalau Allah tidak peduli dengan kita, maka tidak ada arti apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya firman Tuhan ini kita diajak bersama-sama. Yang pertama bahwa belajarlah untuk melihat apa yang Allah buat dalam kehidupan kita. Terkadang tidak selamanya semua seperti yang kita pikir. Yang kedua bahwa bagaimana sikap kita kalau Allah yang memakai kita, Allah yang mengutus kita seperti Musa. Secara tidak langsung kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menyatakan kepeduliannya, perhatiannya kepada di dalam situasi dan kondisi yang tidak baik ini. Bahwa dari sekian banyak orang yang mengalami pergumulan ini, bahwa ada yang pergumulannya berat, ada yang tidak terlalu berat, bahkan ada yang hanya sekedar bergumul karena dia bagian dari situasi dan kondisi ini. Sehingga dari bagian-bagian ini, maka mari kita tunjukkan kepedulian kita. Paling tidak kita yang menjadi bagian dari situasi dan kondisi ini sampai tidak bisa keluar beraktivitas, tapi berkat masih ada misalnya, kita punya kepedulian kepada mereka yang sama.
Artinya bahwa Allah memakai kita seperti Musa, bahwa mereka keluar dari pergumulan mereka, meringankan beban dan pergumulan saudara-saudara kekasih kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Stefanus ini membuka mata kita semua, membuka mata para imam pada saat itu, bahwa Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak tinggal diam melihat pergumulan, keluh kesah, ratap tangis umatnya. Tetapi Allah selalu punya cara untuk menghapus air mata dari setiap wajah yang dimana air mata itu mengalir. Allah juga akan memberikan ketenangan kepada setiap keluh kesah. Dan Allah juga akan memberikan ketenangan kepada setiap pergumulan yang dihadapi oleh kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita yakin dan percaya. Yakin dan percaya, lalu kemudian kalau sudah yakin dan percaya, lalu percayakanlah seluruh hidup itu kepada Allah. Kalau yakin dan percaya belum cukup, harus mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Dengan demikian maka Allah akan menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita dengan tetap setia, memelihara, menyertai, dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Nabi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam. Telingamu selalu setia mendengarkan setiap keluh kesah yang ada dalam kehidupan kami umat-Mu. Bahkan Engkau melihat setiap air mata yang mengalir di tengah-tengah pergumulan dan kesusahan di dalam dunia ini, ya Tuhan. Terlebih ketika kami diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang disebabkan karena pandemi COVID-19. Semua aktivitas dibatasi. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, tidak sedikit orang yang berkurang penghasilannya, bahkan tidak sedikit orang yang harus berjuang untuk tetap hidup dan bertahan di tengah-tengah dunia ini. Tidak mudah ya Tuhan, tetapi sebagai orang percaya, kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, ratap tangis kami, penderitaan kami, persoalan-persoalan, bahkan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi saat ini ya Tuhan, kami berserah kepadamu. Karena bagi kami hanya Engkaulah solusi dan jalan keluar dari setiap persoalan dan kehidupan kami, dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang akan merespon setiap keluh kesah kami, sebagaimana Engkau merespon keluh kesah umat-Mu yang ada, seruan umat-Mu yang ada di tanah Mesir. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Gereja Tuhan pun ikut bergumul di dalamnya ya Tuhan, di mana harus tetap berjuang di masa sulit ini, juga untuk bagaimana tetap bisa memelihara iman dan percaya umat Tuhan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan dan pergumulan kehidupan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati para pelayan-Mu, beri kami hikmat dan kebijaksanaan, sukacita, kerendahan hati untuk terus melayani sekalipun berada dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menguatkan kami dan mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Sore hari ini ya Tuhan, berdoa bagi kehidupan keluarga Bapak kekasih Bapak Tri Yulianto di tempat ini, di mana telah membuka pintu rumah bagi kami beribadahkan Dikau. Berkati Bapak kekasih ini, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, Ibu kekasih dalam mendampingi Patri, juga anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan. Berkati ya Tuhan, Ibu kekasih juga beri kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun. Anak-anak kekasih yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga ini, di dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitas, baik mereka bersama-sama maupun yang terpisah jauh.
Kami percaya bahwa tangan Tuhan begitu kuat untuk terus menjaga, memelihara, menyertai dan memberkati kehidupan keluarga Bapak Tri Yulianto bersama ibu dan anak-anak terkasih. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan dan pergumulan atas sakit penyakit yang dialami oleh sepupu dari Patri di Surabaya, Bapak Susanto Hartono ya Tuhan, yang divonis menderita kanker stadium 4. Tidak mudah ya Tuhan mendengar vonis ini, apalagi Bapak kekasih yang harus menjalani dan merasakan sakit dan derita akibat sakit penyakit ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan menelitnya. Tuhan juga akan menjamah, bahkan memberi yang terbaik dalam proses pengobatan ini. Memberkati setiap tangan para medis, alat-alat medis, makanan, minuman, obat penawar, semua yang dipergunakan untuk terus menjaga kelanjutan hidup dari Bapak Susanto Hartono ini ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa-Mu. Lewat kuasa darah-Mu, lewat bilur-bilur-Mu ya Tuhan, kami berharap kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mau mendengar dan menjawab setiap doa dan pergumulan kami saat ini, maka saat yang sama kami berdoa juga ya Tuhan untuk keluarga terkasih, terutama ipar yang sementara dirawat di rumah sakit Surya Husada Ubung, dan juga keluarga yang sementara dirawat di rumah sakit daerah Jembrana ya Tuhan. Mereka yang dirawat karena terpapar COVID-19. Kami tahu bahwa di tengah-tengah situasi ini siapapun bisa saja terpapar bahkan terinfeksi virus COVID-19 ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan juga punya cara untuk melawat, untuk menjamah bagian-bagian tubuh yang menjadi sasaran dari virus ini. Bapak mau menjauhkan lewat makanan, minuman, lewat tangan-tangan para medis, lewat obat-obatan, bahkan lewat suasana hati yang terus mempercayakan kehidupan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa bagi segenap jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom Denpasar di dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Mereka juga yang sakit dan terpapar COVID, mereka yang juga sementara dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Bapak jamah dan pulihkanlah mereka juga ya Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu dalam berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan dan usaha. Bapa cukupkan dan berilah yang terbaik, limpahkan berkat-Mu dalam setiap kerja dan usaha. Bagi mereka yang bergumul dan berusaha untuk terus menghidupi, baik pribadi maupun keluarga, Bapa berkati mereka juga. Beri hikmat, beri kebijaksanaan untuk terus mengandalkan Tuhan, sehingga berkat Tuhan juga boleh mengalir dalam kehidupan mereka dengan cara-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Camat, Wali Kota, bahkan juga kepala-kepala desa di mana jemaat-Mu ada dan berdomisili. Kami percaya bahwa Bapak boleh memakai mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Berdoa bagi bangsa dan negara ini dalam usaha untuk melawan penyebaran virus COVID-19, baik lewat vaksinasi, lewat pembatasan kegiatan masyarakat, bahkan hal-hal yang dilakukan, biarlah kami juga diberikan hikmat menjadi bagian di dalamnya Tuhan dan ikut berpartisipasi, terutama dalam melawan penyebaran virus COVID-19 ya Tuhan. Beri kami hikmat dan bijaksana, dan biarlah kami hidup dalam terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mohon kepada-Mu, ampuni kami atas setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami dan juga pada murid-murid yang kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memberikan ungkapan syukur atas kasih, penyertaan dan pertolongan Allah bagi kita. Dengarlah nas Alkitab dari Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan yang ke-17 yang mengatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Untuk menyambut persembahan, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 288 baitnya yang pertama. Mari puji Raja Surga dan sisa yang berikutnya kita nyanyi bersama-sama. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi atas kasih setia Tuhan yang telah melimpahi segala berkat dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur pada sore hari ini kami memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan mau terima dan kuduskanlah persembahan kami agar menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kiranya jemaat 341 bait yang pertama, 341 bait yang pertama, kuasamu dan namamu lah hendak kami sebar dan apa yang terjadi. Kita angkat sama-sama. Kuasamu dan namamu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam pastilah masuk di pendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya mekar. Berbuahlah tuai yang besar. Arahkan hati dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Tri Yulianto di tempat ini, bahkan jemaat di rumah, dan kami sekalian mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya.
Amin. Amin.